Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tentunya bakalan sangat menarik. Simak videonya sampai habis. Danu sedang duduk di dekat pos ronda pagi hari itu, sambil menunggui dagangannya yang berada di dekat pos ronda. Danu ini berjualan es kelapa muda, dan usaha itu dia jalani sudah lama. Dia berjualan di sebuah gubuk kayu buatannya sendiri. Dan alhamdulillah, dari jualannya itu, Danu bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kala itu, Danu memang belum menikah. Tapi kalau soal calon sih sudah ada, cuman belum nikah aja. Dia tinggal di sebuah desa di daerah timuran, dan dekat dengan sebuah alas keramat, yang konon katanya banyak demitnya. Danu ini hanyalah orang biasa saja, namun memang ada beberapa orang yang terpandang di desanya. Ya mungkin bisa saja disebut sebagai orang paling berada di desa itu. Dia adalah seorang juragan, namanya Pak Galuh, yang punya sebuah konveksi di daerah perkotaan. Dan orangnya memang nampak ramah dan sering juga bagi-bagi uang ke warga. Namun Danu ini entah kenapa kalau dekat dengan Pak Galuh itu, hawanya rada panas. Dan entah itu kenapa, Danu juga tidak tahu. Siang itu Danu pun sibuk melayani beberapa pembeli yang lewat di situ. Ada yang dari desanya, ada juga yang dari desa lain, yang memang kebetulan lagi lewat. Karena lokasi lapak dan pos ronda itu dekat dengan gapura desa dan jalan raya menuju ke desa-desa lain. Danu juga tak khawatir cari stok kelapa mudanya. Dia sudah biasa langganan dengan pedagang yang ada di pasar. Biasanya Danu ini borong buat jatah seminggu sekalian, dan alhamdulillah selalu habis. Sore harinya, semua dagangannya itu sudah habis, dan segera Danu pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah, beres-beres dagangannya. Beberapa saat kemudian dia pun sampai di rumah, dan dia langsung bergegas untuk mandi karena tubuhnya sudah terasa lengket sekali. Malam harinya, Danu kala itu duduk di teras rumah habis maghrib. Tiba-tiba dirinya diapeli oleh pacarnya Lena yang datang membawa martabak buatnya. "Assalamualaikum," ucap Lena. "Waalaikumsalam." Len, ngapain kamu kesini?" tanya Danu kaget. "Ya emangnya kenapa? Gak boleh. Aku kan kangen sama kamu." "Gak apa-apa sih, kaget aja aku." "Sini duduk." "Oh iya ini, aku bawain martabak buat kamu." "Makasih ya, pakai repot-repot segala." "Enggak repot dong, kamu ngapain sendirian di sini?" "Cari angin malam aja." Danu ini heran banget. Emang Lena itu kalau sudah kangen berat, pasti datang sendiri. Padahal Danu sudah nyuruh rehat saja kalau habis pulang kerja, karena Lena ini kerja di pabrik garmen. Namun ya itulah Lena, pokoknya sudah cinta berat dengan Danu. Bahkan dia juga sudah akrab dengan orang tuanya Danu, karena memang hubungan mereka sudah jalan 2 tahunan. Dan memang rencananya akhir tahun ini Danu akan melamar Lena dan menikahinya di tahun depan. Lena juga siap menjalani kehidupan apapun nantinya usai bareng Danu, karena Lena tak muluk-muluk, ingin kaya, yang penting nyaman sama Danu. Dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup baginya. Akhirnya malam itu Danu dan Lena mengobrol di depan teras rumah sambil ketawa ketiwi. "Oh iya, tadi gimana dengan kamu Dan?" tanya Lena. "Alhamdulillah, lumayan ramai Len." "Syukurlah, seneng aku dengarnya." "Kamu gimana kerjanya? Di garmen ada masalah?" "Enggak, cuma tadi targetnya ditambah, jadi aku baru pulang lembur tadi." "Duh, kasihan banget, pasti capek kan ya kamu? Terus ngapain mampir ke sini?" "Udah gak capek kok, capeknya langsung hilang kan, sudah ketemu sama kamu." Mereka berdua pun langsung ketawa mendengar ucapannya Lena. Dan singkatnya, Lena ini disuruh pulang pas waktu sudah hampir jam 8. "Sudah jam 8 Len,
Aku anterin kamu pulang ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Lagian kamu kelihatan capek banget. Ya udah, ayo. Tapi aku anterin kamu sampai ke gapura desa saja ya. Lena pun mengangguk kala itu. Sebelum pulang, Lena pamitan terlebih dahulu kepada ibunya Danu. Setelah berpamitan dengan ibunya Danu, kala itu mereka segera bergegas dengan motornya masing-masing. Dan Danu pun mengantar Lena sampai ke gapura desanya. Dan setelahnya Lena pulang sendiri dengan motornya karena dia tinggal di desa lain. Kamu hati-hati ya pulangnya, Len, ucap Danu. Danu pun mutusin nongkrong bentar di ronda. Ternyata bapak-bapak di situ lagi pada main catur dan lagi bahas soal desanya. Yang entah di malam-malam tertentu terasa begitu mencekam. Salah satu dari mereka ada yang cerita kalau lihat penampakan di rumah milik Pak Galuh yang disewakan. Bapak-bapak, kemarin saya lihat penampakan di depan rumahnya Pak Galuh yang mau disewakan itu. Ah, masa sih Pak? Iya Pak, saya serius. Memang betul, katanya kemarin istri saya juga mendengar ada suara wanita yang menangis. Namun kala itu memang belum ada yang menghuninya. Katanya dia melihat sosok wanita menangis di situ dan setelahnya hilang begitu saja. Memang Danu juga kadang berpikir itu rumah Pak Galuh yang disewakan. Kadang pas lewat di depannya, hawanya terasa berbeda. Kok serem ya Pak? Timbal Danu. Saya juga kalau lewat di depan rumahnya Pak Galuh yang disewakan itu selalu merasa beda juga hawanya Pak. Memang angker rumah itu kayaknya. Karena memang kebetulan Danu harus melewati jalan depan rumah itu untuk sampai di rumahnya. Namun sampai sekarang untungnya Danu ini gak pernah lihat penampakan. Hanya saja hawanya bikin parno. Tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak nyaut. Katanya akan ada yang menyewa rumah itu besok. Soalnya tadi dia dimintai Pak Galuh untuk bersihkan halaman depan rumah itu. Dan Pak Galuh bilang kalau akan ada yang sewa rumahnya. Dan katanya orang itu kerja di pabriknya Pak Galuh baru-baru ini. Dan ditawari rumah yang disewakannya karena katanya orang itu gak punya rumah. Mereka yang mendengarkan penuturan bapak itu penasaran seperti apakah nanti orang itu. Tapi besok ada orang yang mau menyewa rumah itu bapak-bapak. Kata siapa Pak? Tadi saya disuruh bersih-bersih rumahnya soalnya sama Pak Galuh. Katanya besok ada yang datang. Dan katanya orang itu mau kerja di pabriknya Pak Galuh. Saya jadi penasaran sama orangnya. Timpal yang lain. Danu pun hanya menyimak pembicaraan bapak-bapak sambil makan cemilan yang disediakan di pos ronda. Dan saat itu bapak yang siangnya membersihkan rumah Pak Galuh itu menceritakan kalau dia juga mendapatkan gangguan di dalam rumahnya. Siang itu bapak tersebut sedang menyapu dalam rumahnya dan memotong rumput-rumput liar di belakang rumah yang sudah memanjang. Tiba-tiba saja saat itu dia melihat ada bayangan putih yang melintas begitu saja. Sontak dia pun terkejut. Bersamaan dengan itu angin kencang datang membuat dia pun merinding kala itu. Namun setelahnya bapak itu tidak terlalu menghiraukan. Hingga sampai akhirnya bapaknya itu pengen buang air kecil. Akhirnya dia pun memilih ke kamar mandi terlebih dahulu. Saat dia masuk ke dalam kamar mandi itu, dia merasakan hawanya sangat berbeda sekali. Seperti ada yang mengintai dan merinding. Sesaat kemudian, bapak itu terkejut karena mendengar ada suara wanita yang menangis tersendu-sendu. Sontak dia langsung mengedarkan pandangannya dan merinding sekali, bulu kuduknya berdiri semua. Karena takut, dia pun segera menyelesaikan buang air kecilnya dan buru-buru keluar rumah. Sesampainya di luar rumah dia merasa lega karena tidak ada apa-apa ternyata. Setelahnya dia pun melanjutkan pekerjaannya, memotong rumput di belakang rumah. Dan itulah yang diceritakan oleh bapak yang sudah kerja di rumahnya Pak Galuh yang akan disewakan. Akhirnya karena malam sudah mulai larut, Danu pun mutusin untuk kembali ke rumah. Saat Danu yang sedang berjalan pulang ke rumah, di perjalanan, tiba-tiba saja dia merasa merinding. Karena hembusan angin malam itu sangat kencang sekali dan jalanan sepi sekali. Kebetulan saat itu Danu melewati depan rumahnya Pak Galuh yang akan disewakan.
Tiba-tiba saja Danu merasa merinding entah kenapa. Dia pun bergegas pulang karena takut dan sudah malam, sepi sekali. Sesampainya di rumah, Danu langsung cuci kaki, cuci muka. Tapi saat itu tiba-tiba saja dia yang hendak tidur, masih kepikiran siapa sebenarnya yang akan menyewa di rumah Pak Galuh. Karena menurutnya kok ada yang mau menyewa di rumah angker itu. Padahal sudah ada beberapa orang yang mau menyewa rumah itu, tapi selalu tidak jadi. Namun sampai akhirnya Danu yang sudah ngantuk dan kecapean, dia pun tertidur dengan sendirinya. Esok paginya, Danu pun terbangun dan buru-buru mandi pagi. Memang Danu ini sudah biasa bangun pagi-pagi waktu subuh, dan selanjutnya tidak tidur lagi, melainkan lanjut aktivitas. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Danu lanjut ke lapaknya, sementara orang tuanya pergi ke sawah. Setibanya di lapak, Danu kemudian membuka dagangannya dan sambil dudukan menanti pembeli datang. Cuaca kala itu sedang panas banget, sampai-sampai Danu ini nyalain kipas yang memang sudah disediakan di situ. Menjelang siang tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Bu Fani dan anaknya yaitu Zainab yang berumur sekitar 5 tahun. Mereka menghampiri ke lapak Danu untuk beli es kelapa muda dan Danu pun segera melayaninya. Silakan Bu, mau pesan berapa? Saya pesan es kelapanya 2 ya Mas. Iya Bu, silakan duduk dulu, saya siapkan. Makasih ya Mas. Saat itu Bu Fani dan anaknya pun duduk di kursi yang memang sudah disediakan, dan Danu langsung membuatkan pesanannya. Bu Fani juga tiba-tiba berucap nanya pada Danu, di mana lokasi rumah milik orang yang namanya Pak Galuh, yang katanya mau disewakan rumahnya. Oh iya Mas, saya mau nanya, apa Mas tahu di mana ya lokasi rumahnya Pak Galuh yang katanya mau disewakan rumahnya? Tanya Bu Fani. Mendengar itu Danu bertanya balik, apakah Bu Fani ini yang mau sewa rumahnya Pak Galuh? Apa ibu yang mau menyewa rumah Pak Galuh? Bu Fani pun mengangguk, dan kemudian Danu berucap menawarkan diri untuk mengantarkannya, dan sembari menunggu es kelapa mudanya siap. Bu Fani juga ngenalin dirinya dan juga anaknya. Dia bercerita kalau dirinya itu adalah seorang janda dan dia perantauan di situ. Danu pun menanggapinya dengan ramah dan Danu juga memperkenalkan dirinya. Gimana nanti kalau ibu saya antarkan saja? Saya tahu rumahnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya. Emangnya tidak merepotkan Mas? Enggak sama sekali Bu. Tapi kan Masnya masih jualan. Gak apa-apa Bu, tinggal bentar. Ya udah boleh deh Mas, makasih banyak ya. Sama-sama Bu. Oh iya, saya Danu Bu. Kalau saya Bu Fani Mas Danu, dan ini anak saya Zainab. Anaknya umur berapa Bu? 5 tahun Mas. Oh iya Mas, saya ini janda anak 1. Saya kesini mau merantau Mas. Oh gitu. Terus ibu tahu dari mana lokasi ini? Dan ibu kenapa milih merantau ke sini? Tanya Danu penasaran. Iya Mas, saya kesini tahu dari teman. Katanya ada lowongan pekerjaan. Makanya saya langsung tertarik. Dan setelah saya hubungi kontaknya, Pak Galuh dia menawarkan sewa rumahnya, bayar separuh. Jelasnya. Syukurlah Bu, jadi lebih ringan bayar sewanya. Iya, makanya saya mau kerja di sini. Lagian saya juga butuh uang buat membiayai anak saya ini. Saya turut prihatin ya Bu. Semoga nanti ibu betah tinggal di sini. Singkatnya, usai pesanan selesai, akhirnya segera Bu Fani dan Zainab segera menyantap es kelapa yang sudah disiapkan oleh Danu tadi. Danu pun menawarkan Bu Fani dan Zainab untuk membonceng motornya saja biar cepat nyampe. Bu, ayo saya anterin, bonceng aja pakai motor saya biar cepat sampai. Iya Mas. Saat itu Bu Fani dan Zainab beserta dengan barang bawaannya pun langsung naik motor, membonceng Danu menuju ke rumah sewaan Pak Galuh itu. Dan setibanya di rumah milik Pak Galuh yang mau disewakan, Bu Fani ucapin terima kasih pada Danu.
Ini Bu, rumahnya sudah sampai. Oh iya, makasih banyak ya Mas Danu. Sama-sama Bu. Dan ternyata Bu Fani sudah punya kunci rumahnya. Danu kemudian berujar kalau misal butuh bantuan, tinggal mampir saja ke rumahnya pas sore. Karena dia baru pulang sore hari, Danu pun berucap sambil menunjuk rumahnya yang memang kelihatan dari rumah sewaannya Bu Fani itu. Oh iya Bu, nanti kalau Ibu misal butuh bantuan tinggal mampir aja ke rumah pas sore atau malam. Soalnya saya pulangnya sore Bu. Itu rumah saya di sana. Iya Mas, terima kasih banyak. Mas Danu baik banget, padahal kita baru kenal. Danu juga menjelaskan letak rumah RT setempat agar Bu Fani bisa izin domisili, tinggal selama ngontrak di sini. Nanti kalau Ibu mau urus izin domisilinya selama ngontrak di sini, Ibu ke rumah RT saja. Itu Bu rumahnya, ada di depan lapangan. Iya Mas, nanti saya ke sana. Terima kasih banyak ya Mas bantuannya. Kalau gitu saya kembali lagi ke lapak ya Bu. Iya Mas, hati-hati, jangan ngebut. Dan Bu Fani pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Setelahnya Danu pun kembali ke lapaknya, dan kemudian Bu Fani dan Zainab juga lanjut berbersih rumah. Setibanya di lapak, Danu didatengin kawannya dan menanyakan siapa yang barusan diboncengnya itu. Danu pun menjelaskan kalau orang itu tadi yang katanya mau menempati rumah Pak Galuh yang disewakan. Dan, kamu sama siapa barusan? Kok boncengan? Tanyanya. Oh, itu orang yang mau menempati rumah Pak Galuh yang disewakan. Oh, dan kawannya pun cuma meng-oh saja. Kawannya juga beli es kelapa karena merasa gerah banget dari ini. Aku beli es kelapanya 1 Dan. Siap, bentar aku siapin dulu. Dia juga menyeletuk nanya-nanya soal Bu Fani tadi. Pasalnya memang Bu Fani kini meski janda, dia nampak masih sangat cantik. Danu pun menjelaskan secara singkat kalau Bu Fani janda beranak 1. Dan, emangnya dia siapa? Kamu kenal gak? Kelihatan masih muda dan sangat cantik banget. Dia namanya Bu Fani, tapi dia sudah punya anak, namanya Zainab. Dia juga datang dari kota, merantau ke sini, mau kerja di pabriknya Pak Galuh katanya. Oh iya, dia juga janda, makanya dia kerja di sini, mau menghidupi anaknya juga katanya. Kawan Danu itu pun mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan dari Danu. Beberapa saat kemudian, pesanan es kelapanya pun sudah siap, dan segera dia meminum es kelapanya. Nih es kelapanya. Makasih ya, panas banget hari ini, jadi pengennya yang seger-seger. Iya, aku juga sampai pakai kipas, walaupun ada angin tapi tetap gerah. Akhirnya saat itu mereka berdua pun mengobrol-ngobrol satu sama lain. Menjelang sore sebelum warungnya tutup, tiba-tiba Danu didatangi Pak Galuh yang mau beli es kelapa dan beli banyak. Dan, pesan es kelapanya 5 ya? Iya Pak, silakan tunggu bentar. Danu pun kemudian menebak kalau Pak Galuh mau belikan buat penghuni rumah sewaannya, dan ternyata benar. Usai ditanya kenapa kau bisa tahu, Danu pun jawab, karena tadi dirinya yang mengantarkan Bu Fani, karena dia tadi tidak tahu letak rumahnya itu. Ini pasti es kelapanya buat penghuni rumah yang Bapak sewa ya? Iya Dan, kamu kok tahu? Tanya Pak Galuh. Iya Pak, tadi soalnya Bu Fani kesini, dia beli es kelapa. Terus aku yang anterin dia ke rumahnya, karena tidak tahu rumahnya Pak. Pak Galuh pun lantas mengucapkan terima kasih karena Danu sudah mau bantu. Dan Pak Galuh sedikit cerita kalau Bu Fani ini karyawan baru di pabriknya. Katanya dia sedang kena musibah usai ditinggal mati suaminya. Dan Pak Galuh ini hendak menolongnya dengan memberinya rumah sewa dengan harga separuh sewa saja. Dan Bu Fani pun menerimanya. Oh gitu, pantesan kamu tahu. Makasih ya Dan. Sama-sama Pak. Bu Fani itu mau kerja di pabrik saya. Dia sedang kena musibah usai ditinggal mati suaminya. Makanya saya menolong dia dan memberi rumah sewa dengan harga separuh. Mendengar itu, Danu merasa senang karena Pak Galuh mau membantu orang
yang sedang kesusahan. Walah, alhamdulillah Pak. Aku ikut senang dengarnya Pak. Bapak peduli dengan orang lain yang sedang kesusahan. Pak Galuh pun tersenyum saat itu. Saat itu Danu pun memberi pesanan es kelapanya kepada Pak Galuh. Walaupun sebenarnya Danu sudah tahu kedatangan Bu Fani itu, karena tadi dia mendengar ceritanya langsung. Tapi dia tetap menyimak penjelasan Pak Galuh. Ini Pak, sudah selesai es kelapanya. Oh iya Dan, ini uangnya pas ya, makasih. Sama-sama Pak. Saat itu Pak Galuh lanjut pergi ke tempat Bu Fani, mungkin, dan kemudian baru pulang. Singkatnya, malam hari itu ternyata Lena mampir lagi ke rumah Danu. Bahkan kala itu orang tuanya Danu juga ikut nimbrung di teras. Danu juga sedikit cerita soal Bu Fani yang katanya dibantu Pak Galuh yang kini menempati rumah yang tadinya kosong milik Pak Galuh. Tadi siang ada pendatang baru Bu, dia yang nyewa di rumahnya Pak Galuh. Kok kamu tahu Dan? Tanya Lena. Iya, tadi soalnya dia datang ke lapak aku beli es kelapa. Terus dia nanya rumahnya Pak Galuh. Terus aku anterin dia. Namanya Bu Fani. Dia janda, datang sama anaknya Zainab namanya. Terus dia katanya mau kerja di pabriknya Pak Galuh. Makanya dia sewa rumah di situ. Pak Galuh juga kasih harga separuh katanya. Kasihan, soalnya Bu Fani ditinggal mati sama suaminya. Kasihan banget ya. Tapi nanti anaknya sama siapa? Dan kalau Bu Fani itu berangkat kerja? Iya juga ya Bu. Kayaknya anaknya juga belum sekolah Bu. Soalnya masih berusia 5 tahunan. Dan selang beberapa saat baru saja dibahas, nampak Bu Fani dan Zainab ini berjalan ke arah rumah Danu. Mungkin mereka berniat mengakrabkan diri dengan tetangganya. Bu Fani dan Zainab pun disambut ramah oleh Danu sekeluarga, dan orang tua Danu bergegas membuatkan minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap semuanya. Bu Fani, silakan duduk Bu, ucap Danu mempersilahkan. Setelahnya Bu Sri langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan minum dan mengambilkan cemilan juga. Beberapa saat kemudian Bu Sri pun datang dan menghidangkan makanan dan minuman. Silakan Bu Fani, diminum seadanya. Terima kasih Bu, maaf ya jadi ngerepotin. Tidak apa-apa Bu. Setelahnya mereka semua pun saling berkenalan dan ngobrol-ngobrol bersama sambil basa-basi. Terlihat Zainab ini nampaknya suka dengan Danu dan Lena. Bahkan Lena asik mengajaknya bermain. Zainab seakan-akan dia sudah kenal lama dengan Lena, padahal baru ketemu. Ternyata kedatangan Bu Fani ke situ dan melihat Zainab yang begitu nyaman di situ, Bu Fani ini mau minta bantuan sama Danu. Saya datang ke sini sebenarnya mau minta bantuan sama Mas Danu. Mau minta tolong apa ya Bu Fani? Ngomong aja, siapa tahu saya bisa bantu, ucap Danu. Apakah dirinya mau menjaga Zainab waktu Bu Fani ini kerja, dan Bu Fani berjanji akan membayar Danu kalau mau menjaga Zainab. Karena tadi Danu sudah bercerita tentang Bu Fani pada Lena dan orang tuanya. Mereka merasa iba dengan nasib Bu Fani. Apa Mas Danu mau menjaga Zainab pas saya berangkat kerja? Soalnya dia nanti di rumah sendirian. Saya takut dia kenapa-napa Mas. Saya janji nanti akan membayar Mas Danu kalau mau menjaga Zainab. Dan Bu Sri ini langsung menyaut kalau dia mau membantu menjaga Zainab. Dia beralasan pengen punya anak kecil di rumah. Namun Bu Sri bilang apakah Zainabnya mau, nanti gantian mungkin sama Danu jaganya. Saya mau Bu Fani. Lagian saya juga pengen punya anak kecil di rumah. Nanti biar saya sama Danu yang gantian menjaga Zainabnya. Tapi Zainabnya mau gak sama kami? Zainab pun mengangguk setuju dan Lena tak masalah. Dia juga setuju. Dia malah mengejek Danu katanya hitung-hitung belajar rawat anak kecil sebelum nanti punya anak sendiri. Udah gak apa-apa Dan, hitung-hitung kamu latihan belajar merawat anak kecil
sebelum nanti punya anak sendiri, timpal Lena. Kamu malah ngeledek. Bu Fani pun kemudian mengucapkan terima kasih karena mau membantu meringankan bebannya. Terima kasih banyak ya Bu Sri, Mas Danu, Mbak Lena. Kalian mau menjaga Zainab. Saya beruntung bisa bertemu dengan orang baik seperti kalian. Sama-sama Bu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa ya Bu, ucap Bu Sri. Bu Fani pun mengangguk menjawab ucapannya dari Bu Sri. Dan setelahnya mereka pun pamitan pulang. Mulai esok harinya Zainab ini dititipkan ke Danu. Kadang dia ikut Danu ke warung, kalau misal Bu Sri lagi ke sawah. Pagi itu Bu Fani sudah menghampiri ke rumahnya Danu untuk menitipkan Zainab, karena dia akan mulai berangkat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu Danu dan Bu Sri sedang sarapan bersama, dan mendengar kedatangan Bu Fani, mereka langsung keluar menghampiri. Bu Fani? Iya Bu Sri, Danu, ini saya mau nitip Zainab ya. Saya mau mulai berangkat kerja. Oh iya Bu Fani, silakan. Nanti Zainab biar kami jaga. Terima kasih banyak ya Bu Sri, Danu. Kalau begitu saya pamit berangkat kerja dulu ya. Iya Bu, hati-hati. Saat itu akhirnya Bu Sri dan Danu mengajak Zainab masuk ke dalam dan mengajak dia sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Bu Sri langsung berangkat ke sawah dan disusul dengan Danu yang mau siap-siap pergi ke lapak dan membawa Zainab. Dan, Ibu berangkat ke sawah dulu ya. Nanti siang Ibu jemput Zainab gantian. Iya Bu. Kemudian Danu pun beranjak ke lapak dengan motornya mengajak Zainab. Untungnya Zainab itu anaknya penurut dan tidak rewel. Jadi Danu tidak terlalu repot menjaganya. Sesampainya di lapak, Danu langsung menata semua dagangannya. Dan saat itu Zainab pun mainan sendiri dengan mainan yang memang sudah dibawanya dari rumah, sudah disiapkan oleh Bu Fani. Hari itu banyak pembeli yang datang. Danu pun sibuk melayani, sedangkan Zainab sibuk main. Banyak juga yang menanyakan soal Zainab yang ikut dengan Danu, karena pasalnya mereka tahunya Danu belum menikah. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang ikut dan memang para tetangga belum semuanya ada yang tahu kedatangan Bu Fani ke desanya. Saat lapaknya itu sepi, Danu selalu main bersama dengan Zainab. Jadi Zainab pun tidak bosan kalau main sendiri. Hingga akhirnya siang hari pun tiba. Nanti setelah Bu Sri pulang dari sawah, dia menjemput Zainab dan mengajaknya untuk tidur siang. Dan baru sorenya dia dijemput oleh Bu Fani. Saat itu Bu Sri pun menghampiri ke lapaknya Danu untuk menjemput Zainab setelah dia sudah pulang dari sawah. Zainab, ayo pulang, ikut Ibu, makan siang terus tidur. Iya Bu. Ibu bawa Zainab pulang dulu ya. Ini makanannya buat makan siang kamu. Iya Bu, makasih ya. Memang selama ini setiap siang hari Danu selalu dikirimi bekal untuk makan siang di lapaknya. Setelahnya Bu Sri pun pulang dengan Zainab dan mengajaknya makan siang. Setelah selesai makan siang, Zainab disuruh tidur. Sore harinya Bu Fani yang sudah pulang kerja langsung mampir ke rumahnya Bu Sri untuk menjemput Zainab. Kebetulan sore itu Zainab udah bangun tidur dan sudah dimandikan oleh Bu Sri juga. Bu, Zainabnya rewel gak ya? Enggak Bu, dia malah penurut banget anaknya. Anteng, tadi siang juga tidur, sudah makan siang juga Bu. Kamu sudah mandi ya nak? Tanya Bu Fani. Iya Bu, tadi dimandiin Bu Sri. Terima kasih banyak ya Bu Sri sama Danu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Besok saya titip lagi ya. Iya Bu Fani, sama-sama. Setelahnya Bu Fani dan Zainab pun beranjak pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, Bu Fani mengajak Zainab mampir terlebih dahulu di warung untuk membeli nasi bungkus. Malam harinya Bu Fani hanya tinggal berdua dengan Zainab. Di dalam rumah itu hawanya sepi sekali dan sunyi, karena memang di belakang rumahnya itu masih kebun. Sebenarnya Bu Fani takut tinggal di rumah itu, tapi dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Saat itu dia sedang menonton TV
dan Zainab sedang mainan boneka. Tiba-tiba saja Bu Fani dikejutkan dengan suara sendok yang jatuh ke lantai di dapur. Sontak Bu Fani pun terkejut karena pasalnya di rumah itu hanya ada mereka berdua. Namun karena penasaran, Bu Fani pun mencoba melihat ke dapur. "Bentar ya nak, ibu ke dapur dulu." "Iya Bu." Segera Bu Fani pun berjalan ke dapur untuk melihat. Namun saat dia sampai di dapur, ternyata tidak ada benda yang jatuh sama sekali. Padahal tadi dia mendengar jelas sekali suara sendok yang jatuh ke lantai. Saat itu Bu Fani pun merinding. Sementara di sisi lain, saat Bu Fani berada di dapur Zainab yang sedang mainan boneka, dia kaget karena tiba-tiba saja ada sosok wanita yang mengajaknya main. Namanya anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia pun bermain dengan wanita berambut panjang dengan wajah hancur berlumuran darah. Kala itu Bu Fani pun kembali lagi menghampiri Zainab. Dan saat itu Bu Fani heran saat melihat Zainab seperti sedang mengobrol dengan seseorang. "Zainab lagi berbicara sama siapa ya?" gumam Bu Fani. Bu Fani pun menghampiri dan saat itu sosok kuntilanak pun menghilang. Sontak Zainab langsung mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sosok wanita tadi. "Nak, kamu tadi ngobrol sama siapa? Kamu nyari siapa?" cecar Bu Fani. "Tadi aku ngobrol sama tante Bu, tapi kok tiba-tiba ngilang ya, gak tahu kemana." "Tante? Tante siapa nak?" "Gak tahu Bu, pokoknya ada tante tadi, dia main sama aku." Bu Fani pun langsung menaikkan alisnya karena heran dengan yang diucapkan oleh Zainab itu. Setelahnya Bu Fani pun langsung mengajak Zainab untuk tidur saja karena sudah malam juga. "Sudah yo nak, tidur, sudah malam. Mainnya besok lagi." "Iya Bu." Saat itu Bu Fani langsung menidurkan Zainab. Namun dirinya tidak bisa tidur entah kenapa. Hawanya tiba-tiba panas sekali dan gerah. Setelah Zainab sudah tidur, dia pun lanjut nonton TV karena tidak bisa tidur dan kepanasan di kamar. Padahal besok dia harus berangkat kerja lagi. Saat Bu Fani sedang asik menonton TV, tiba-tiba saja hembusan angin malam itu masuk ke dalam rumahnya, membuat Bu Fani yang tadinya kepanasan langsung mendadak merinding kedinginan. Dan bersamaan dengan itu Bu Fani terkejut kala melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Namun Bu Fani tidak terlalu menghiraukan. Tapi sesaatnya dia mendengar ada suara yang mengetuk pintunya dari depan. "Tak tak tak." "Siapa yang bertamu malam-malam?" gumamnya. Mungkin Pak Galuh," imbunya. Akhirnya Bu Fani pun beranjak ke depan untuk membukakan pintunya. Akan tetapi saat dirinya membukakan pintu, betapa terkejutnya dia. Tepat berada di hadapannya itu, di depan pintu, ada sosok tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala, menatap tajam ke arah Bu Fani. Dan tubuhnya hitam lebat, mengeluarkan bau busuk yang menyengat sekali. Hingga tubuh Bu Fani saat itu langsung terbujur kaku melihatnya. Dia pun akhirnya ambruk pingsan saat itu juga di depan pintu. Dalam pingsannya itu Bu Fani bermimpi. Kala itu dia berada di sebuah tempat hutan yang gelap sekali. Dan di sana dia hanya ada seorang diri. Hingga tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang di hadapannya. Entah dari mana datangnya. "Ayo, ikut denganku," ucap pria itu. Setelahnya Bu Fani pun mengikutinya. Dan entah kenapa tiba-tiba dirinya itu berada di sebuah tempat seperti istana kerajaan. Di sana terlihat banyak sekali pengawal dan ada ratu yang sangat cantik sekali. Bu Fani benar-benar bingung dan tidak tahu kenapa dirinya ada di sana. Tapi yang jelas dia melihat di sana ada banyak sekali orang-orang yang dijadikan budak dan disiksa secara tragis. Bahkan Bu Fani melihat ada yang kakinya buntung satu, ada yang matanya lepas satu. Pokoknya mengerikan sekali dan menjijikan. Bahkan semuanya itu berlumuran dengan darah tubuhnya dan ada yang dirantai. Saat itu Bu Fani disuruh untuk mendekat ke arah sosok ratu. Namun Bu Fani tidak mau, hingga akhirnya dia didatangi sosok tinggi besar yang menyeramkan sekali dan akan menyeretnya. Saat yang bersamaan dengan itu, akhirnya Bu Fani pun tersadar dari pingsannya.
Dia terlonjak bangun dengan keadaan linglung dan bingung. Nafasnya tidak beraturan dan keringat membasahi tubuhnya. Dia melihat sekeliling, ternyata semua itu mimpi dan dirinya saat itu masih berada di ruang tamu. Segera Bu Fani pun beranjak bangkit dan dia menuju ke dapur untuk mengambil air putih supaya terasa lebih tenang. Namun saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Bu Fani dikejutkan dengan suara wanita yang menangis tersendu-sendu. Dia pun kala itu merinding dan mencari keberadaan suara itu setelah minum air putih. Akan tetapi setelah dia mencari kesana kemari, suara wanita yang menangis itu ternyata tidak menemukan sama sekali. Karena takut dan merinding, Bu Fani pun memilih kembali ke kamar untuk tidur. Tapi sebelumnya dia mematikan TV-nya terlebih dahulu, karena ternyata dari tadi belum dimatikan. Saat dirinya sedang membaringkan tubuhnya di atas kasur, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan putih, dan saat itu Bu Fani mencium bau busuk yang menyengat. Dia pun mencoba untuk tidur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut, hingga akhirnya Bu Fani pun tertidur dengan sendirinya. Hal itu pun berlanjut di hari-hari setelahnya. Bahkan suatu hari saat Bu Fani hendak membayar Danu hanya mengambil separuh harganya saja, karena dia tulus membantu merawat Zainab dan sudah menganggap Zainab seperti adik kecilnya sendiri. Bu Fani ini benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Danu dan keluarganya. Namun ternyata kebahagiaan Danu atas kehadiran Zainab yang menemani hari-harinya yang tadinya sepi tidak berlangsung lama. Usai Bu Fani ramah kepada warga sekitar dan dikenal baik juga, tepat 6 bulan setelah menempati di situ, Bu Fani harus mengalami kejadian tragis yang menimpa dirinya dan anaknya. Tepatnya setelah Bu Fani menetap di situ selama 6 bulanan. Suatu hari Bu Fani ini tidak sengaja menemukan sebuah kresek hitam yang ternyata berisi segepok uang. Melihat itu tentu saja Bu Fani tak menyia-nyiakannya. Diam-diam dia membawanya pulang ke rumah. Dan singkatnya Bu Fani ini mulai menggunakan uang itu untuk keperluan sehari-harinya. Dia bahkan tak peduli berasal dari manakah uang itu. Pokoknya dia butuh uang banget. Hingga suatu hari, Bu Fani ini mulai diteror sosok seram berupa genderuwo. Hal itu membuat Bu Fani ketakutan sendiri. Bahkan Zainab juga terkena imbasnya. Dia jadi sering rewel. Suatu hari, saat Zainab dititipkan ke Danu, dia dengan polosnya cerita kalau di rumahnya ada hantu. Kala itu Danu hanya mengira Zainab ketakutan biasa, karena wajar di umurnya yang segitu masih sensi dengan hal begituan. Danu kala itu hanya menyuruh Zainab untuk selalu membaca bismillah saja, biar tidak diganggu hantu. Zainab pun hanya mantuk-mantuk. Hingga suatu malam, saat Danu hampir tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan kencang sekali. Karena penasaran dia pun keluar dengan Bu Sri. Setibanya di luar mereka sudah mendapati pemandangan dari jauh di rumah Bu Fani. Sudah banyak warga di situ. Usai mendekat ternyata Bu Fani ini mengalami kerasukan. Terlihat Zainab menangis dan saat melihat Danu, dia buru-buru berlari menghampirinya. Danu pun menggendongnya dan berusaha menenangkannya. Dan salah satu warga kemudian memanggilkan Pak Ustadz Dirga dan akhirnya Bu Fani berhasil ditenangkan. Akhirnya usai sadar, Bu Fani pun buru-buru diberikan air minum. Dan akhirnya malam itu para warga inisiatif tunggu di sekitar rumah Bu Fani. Dan Bu Sri menemani tidur Zainab di rumah itu. Di lain hari usai normal dan para warga mengira kalau Bu Fani sudah sembuh. Ternyata salah. Sosok itu masih mengintai Bu Fani. Dan puncaknya pada suatu malam, berdasarkan perkiraan, mungkin kala itu Bu Fani dan Zainab sudah tidur pulas di rumah. Dan tak kenapa Bu Fani ini terbangun dengan kondisi tubuh yang telah dirasuki oleh sosok itu. Dia menatap anaknya dengan senyum menyeringai. Lantas dia menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dengan tidak sadar, dalam kondisi kerasukan itu, Bu Fani dengan tega langsung menggorok leher Zainab sampai dia mengerang kesakitan dan tewas seketika. Darah pun mengucur di sekitar dipan yang ditiduri dengan anaknya. Dan parahnya setelah itu, Bu Fani justru tertawa kencang di malam yang sunyi itu. Kegaduhan pun membuat para warga menghampiri termasuk Danu. Dia khawatir dan saat dilongok dari arah jendela,
dia mendapati Bu Fani tangannya berlumuran darah dan memegang pisau. Danu pun sontak panik. Dia kemudian berteriak pada salah satu warga untuk segera memanggil Ustadz. Danu tanpa basa-basi langsung mendobrak pintu hingga membuatnya jebol. Melihat itu, Bu Fani langsung berlari ke depan menyerang Danu dengan pisau di tangannya. Para warga sontak terkejut melihat Bu Fani yang tiba-tiba menyerang. Untungnya Danu gesit dan menjatuhkan pisau di tangan Bu Fani, dan dia berteriak pada para orang di situ untuk membantu mengikatnya agar tak memberontak. Dan Bu Fani masih mengerang kesurupan saat itu. Usai diamankan, Danu semakin khawatir dan berlari menuju ke kamar. Setibanya di kamar, dia langsung menjerit memanggil nama Zainab dan berucap istighfar. Dia benar-benar dibuat shock atas pemandangan di hadapannya. Para warga pun menghampiri, termasuk Bu Sri. Dia mendapati Danu menangis keras sambil memeluk jasad Zainab yang sudah tidak bernyawa dan berlumuran darah. Danu benar-benar tidak menyangka Zainab akan mengalami nasib tragis seperti ini. Akhirnya usai Ustadz Dirga didatangkan, Bu Fani disadarkan dan pingsan. Sementara para warga mencoba menenangkan Danu yang merasa kehilangan. Pasalnya dia sudah menganggap Zainab ini seperti adiknya sendiri. Akhirnya pada hari itu juga Zainab segera diurus jasadnya dan akan dikuburkan di desa itu. Warga juga prihatin atas kejadian itu. Bahkan usai Bu Fani sadar dan tahu kalau dirinya lah yang membunuh anaknya sendiri atas kesurupan tadi, dia menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, usai pemakaman selesai, Bu Fani yang mulai rada tenang, dia menceritakan setelah dirinya menemukan uang di plastik hitam dan memakainya, dia selalu mendapati teror. Dan setelahnya Bu Fani menyerahkan sisa uang di plastik itu pada Ustadz Dirga dan disaksikan oleh warga bahwa uang itu kemudian dibakar. Ustadz Dirga menduga kala itu ada orang yang memang sengaja menjebak Bu Fani. Sementara Danu yang masih merasa sedih, dia kemudian dibantu ditenangkan oleh Lena yang turut hadir juga di situ. Namun naasnya, 3 hari setelah tewasnya Zainab, Bu Fani pun menyusul meninggal dunia. Di pagi itu, salah seorang warga menemukan Bu Fani tewas gantung diri di ruang tengahnya. Hal itu pun kembali membuat geger seisi desa dan mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi sampai-sampai Bu Fani dan Zainab mengalami kejadian tragis seperti itu. Akhirnya hari itu Bu Fani pun menyusul dimakamkan, dan setelahnya kondisi rumah yang kosong itu menjadi rumah yang tambah angker. Namun 1 bulan setelahnya kasus pun akhirnya terungkap saat adanya penangkapan Pak Galuh oleh pihak berwajib. Pak Galuh diduga telah melakukan aktivitas sekte sesat yang terdiri dari 11 orang. Mereka diduga melakukan praktek perdukunan dan Pak Galuh termasuk salah satunya. Dan selama ini diduga Pak Galuh telah menumbalkan karyawan-karyawan pabriknya yang sesuai syarat di sektenya, yakni orang yang lahir di malam Jumat Kliwon. Dan mungkin sebab itulah kekayaannya Pak Galuh makin bertambah. Bahkan Pak Galuh juga menuturkan pada pihak berwajib kalau ternyata Bu Fani dan Zainab adalah salah satu korban sekte sesat mereka. Karena kebetulan Bu Fani dan Zainab juga lahir di malam Jumat Kliwon. Danu pun sedih mendengar fakta itu, namun dia juga sedikit lega karena pelakunya sudah diamankan. Bahkan para warga yang marah, dia mengusir keluarga Pak Galuh yang masih tersisa di desa itu, yang ternyata sama-sama sudah mendukung kegiatan Pak Galuh. Setelahnya para warga dengan beringas merusak bahkan membakar rumah milik Pak Galuh, termasuk yang ditempati Bu Fani dulu. Bahkan pabrik Pak Galuh juga sudah ditutup. Dan alhamdulillah, setelah penangkapan Pak Galuh desanya itu menjadi ayam. Tidak ada teror-teror lagi. Singkatnya, 1 tahun kemudian Danu pun melangsungkan pernikahan dengan Lena. Dan setiap waktu luang, Danu dan Lena selalu mengunjungi makam Zainab dan Bu Fani untuk mendoakannya. Jangan pernah melakukan perbuatan yang bersekutu dengan jin, iblis, dan sejenisnya, karena semua itu hanyalah tipu daya dan akan membuat kita jadi manusia yang berperilaku seperti iblis, tak punya hati. Di balik orang yang bersikap baik kepada kita, tidak ada yang tahu kalau ternyata ada maksud tertentu yang dilakukan orang itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik.
Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.